Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aulia. Saya dari kelas RA6 semester 6 jurusan manajemen. Saya di sini akan melaksanakan tugas UAS, yaitu mata kuliah perencanaan SDM. Baik, langsung saja pembahasannya, yaitu perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses strategi untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai di tempat dan waktu yang tepat. Untuk mencapai tujuan bisnisnya, ini bukan hanya tentang mengisi posisi kosong, tetapi juga tentang mengantisipasi kebutuhan masa depan dan mengembangkan potensi karyawan. Di sini ada definisi, konsep utama, dan teori terkait, yaitu yang pertama definisi. Perencanaan SDM dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menganalisis kebutuhan SDM di masa depan dan saat ini untuk merancang strategi yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Ini melibatkan peramalan atau forecasting, analisis penawaran dan permintaan SDM, serta pengembangan program untuk menyesuaikan keduanya. Yaitu konsep utamanya, yang pertama analisis lingkungan eksternal dan internal, yaitu memahami faktor-faktor di luar atau ekonomi, demografi, teknologi, hukum, dan di dalam strategi perusahaan, budaya, struktur organisasi yang mempengaruhi kebutuhan SDM. Lalu yang kedua, peramalan kebutuhan SDM atau demand forecasting, yaitu memprediksi berapa banyak karyawan yang akan dibutuhkan di masa depan berdasarkan tren penjualan, produksi, perubahan teknologi, atau proyek baru. Lalu yang ketiga, peramalan ketersediaan SDM atau supply forecasting, yaitu memprediksi beberapa banyak karyawan yang akan tersedia dari sumber internal atau promosi transfer dan eksternal atau pasar tenaga kerja. Di sini ada teori terkait. Yang pertama, teori keseimbangan organisasi, yaitu yang pertama teori keseimbangan organisasi atau organisation equilibrium theory, yaitu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kapasitas SDM untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, pendekatan sistem atau sistem approach, yaitu memandang perencanaan SDM sebagai bagian dari sistem organisasi yang lebih besar. Yang ketiga, manajemen SDM strategis atau strategic human resource management atau SHRM, yaitu mengintegrasikan perencanaan SDM dan strategi bisnis secara keseluruhan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di sini ada langkah-langkah strategi dalam perencanaan SDM, yaitu berikutnya. Yang pertama, meninjau misi dan tujuan organisasi. Langkah pertama adalah memahami secara mendalam misi, visi, dan tujuan strategis organisasi, melibatkan identifikasi arah yang ingin dituju oleh perusahaan dan bagaimana SDM dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan organisasi adalah ekspansi global, perencanaan SDM harus fokus pada perekrutan talenta internasional atau pengembangan karyawan. Lalu yang kedua, menganalisis kondisi lingkungan, yaitu analisis ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama, lingkungan eksternal, yaitu memantau faktor-faktor seperti kondisi ekonomi atau inflasi, pertumbuhan PDB, demografi, atau perubahan usia angkatan kerja.
yaitu teknologi, otomatis AI, sosial, preferensi karyawan, dan regulasi hukum ketenagakerjaan. Misalnya, kemajuan AI dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual tertentu, tetapi meningkatkan permintaan akan spesialis AI. Lalu yang kedua, lingkungan internal, yaitu menilai kekuatan dan memahami dan kelemahan internal organisasi, termasuk budaya perusahaan, struktur organisasi, kebijakan, SDM yang ada, dan kapasitas karyawan saat ini. Nah, yang ketiga yaitu memperkirakan. Pembahasan yang ketiga itu memperkirakan kebutuhan SDM atau demand forecasting. Yaitu langkah ini berfokus pada prediksi jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa depan. Metode yang bisa digunakan meliputi analisis tren menggunakan data histori, misalnya penjualan per karyawan, untuk proyeksikan kebutuhan di masa depan. Lalu metode Delphi mengumpulkan dan merangkum pendapat dari sekelompok ahli secara anonim untuk mencapai konsensus tentang perakiraan kebutuhan SDM. Lalu perencanaan unit bisnis, itu setiap departemen atau unit bisnis meramalkan kebutuhan SDM mereka sendiri berdasarkan proyeksi aktivitas. Lalu analisis regresi menggunakan hubungan statistik antara variabel, misalnya volume produksi dan jumlah karyawan, untuk memprediksi kebutuhan SDM. Lalu pembahasan yang keempat, memperkirakan ketersediaan SDM atau supply forecasting, yaitu melibatkan penilaian sumber daya manusia yang tersedia saat ini dan di masa depan, baik dari internal maupun eksternal. Yang pertama, internal, meliputi analisis basis data keterampilan karyawan, skill inventories, pencapaian suksesi, tingkat perputaran karyawan atau turnover rates, dan tingkat absensi. Lalu yang kedua, eksternal, meliputi analisis pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, ketersediaan lulusan baru, dan tren migrasi tenaga kerja. Lalu pembahasan yang kelima yaitu melakukan analisis kesenjangan atau gap analisis. Pada tahap ini, kebutuhan SDM atau demand dibandingkan dengan ketersediaan SDM atau supply. Hasilnya dapat berupa yang pertama, SDM supply. Yang pertama yaitu kelebihan SDM atau surplus, yaitu jumlah karyawan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Strategis yang memungkinkan termasuk pensiun dini atau PHK, pembatasan rekrutmen atau transfer. Yang kedua, kekurangan SDM atau defisit, yaitu jumlah karyawan lebih sedikit dari dibutuhkan. Strategi yang mungkin termasuk rekrutmen agresif, pelatihan dan pengembangan, lembur atau penggunaan pekerja kontrak. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan, yaitu ada karyawan tetapi tidak memiliki keterampilan yang relevan. Ini memerlukan program pelatihan dan pengembangan ulang. Pembahasan yang keenam, merumuskan strategi dan rencana aksi SDM, yaitu berdasarkan analisis kesenjangan, strategi dan rencana aksi spesifik di rumusan ini bisa mencakup. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, yaitu mengembangkan strategi untuk menarik dan memilih kandidat terbaik. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu mendesain program untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Yang ketiga, manajemen kinerja, yaitu menetapkan sistem untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan. Yang keempat, kompensasi dan manfaat,
yaitu merancang paket kompensasi yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta. Yang kelima, hubungan karyawan, yaitu membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang terakhir, pengurangan tenaga kerja atau downsizing, yaitu jika ada surplus. Strategi ini dapat diterapkan dengan hati-hati. Baik, di sini ada contoh kasus ilustrasi, yaitu perusahaan teknologi atau Innovatage. Yaitu Innovatage adalah perusahaan rintisan di bidang teknologi yang berfokus pada pengembangan aplikasi kecerdasan buatan AI. Dalam 3 tahun terakhir, Innovatage mengalami pertumbuhan yang pesat dan berencana untuk meluncurkan produk AI baru yang revolusioner dalam 12 bulan ke depan. Analisis lingkungannya, yaitu eksternal, pasar AI sedang booming, tetapi persaingan untuk talenta AI sangat ketat. Yaitu internal, budaya perusahaan Innovatage adalah inovatif dan cepat, tetapi struktur organisasinya masih relatif datar. Di sini ada peramalan kebutuhan SDM. Manajemen Innovatage memperkirakan bahwa untuk meluncurkan produk baru dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, mereka membutuhkan 5 insinyur AI senior dengan pengalaman peluncuran produk. Kedua, 3 manajer proyek dengan keahlian dalam metodologi agile. Ketiga, 2 spesialis pemasaran produk. Keempat, 1 ahli hukum khusus privasi data. Di sini ada analisis kesenjangan. Defisit insinyur AI senior dibutuhkan 5, tersedia dari 0 atau dari internal yang siap. Ada kesenjangan 5 orang dengan kualifikasi spesifik. Lalu ada defisit manajer proyek, dibutuhkan 3, tersedia dari 0. Defisit spesialis pemasaran produk, dibutuhkan 2, tersedia 1. Defisit ahli hukum privasi data, dibutuhkan 1, tersedia 0. Kesenjangan keterampilan, insinyur AI junior perlu pelatihan intensif untuk menjadi senior dan mendapatkan pengalaman peluncuran produk. Di sini ada analisis menghubungkan teori dengan contoh kasus, yaitu dalam kasus Innovatage kita dapat melihat bagaimana langkah-langkah perencanaan SDM diterapkan. Yang pertama, meninjau misi dan tujuan. Innovatage bertujuan meluncurkan produk AI terbaru dari tujuan strategi. Yang kedua, analisis lingkungan. Mereka mempertimbangkan pasar AI yang kompetitif atau eksternal. Yang ketiga, peramalan kebutuhan dan kesediaan. Innovatage melakukan perhitungan spesifik untuk kebutuhan talenta. Yang terakhir, analisis kesenjangan. Dengan membandingkan kebutuhan dan kesediaan, mereka mengidentifikasi kekurangan talenta senior dan spesialis. Di sini ada kesimpulannya, yaitu perencanaan SDM adalah fondasi strategi. Di sini ada kesimpulannya, yaitu perencanaan SDM adalah fondasi strategis bagi keberhasilan organisasi dengan mengikuti langkah-langkah sistematis mulai dari analisis lingkungan hingga implementasi dan evaluasi. Organisasi dapat memastikan mereka memiliki talenta yang tepat pada waktu yang tepat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan SDM. Mengabaikan perencanaan SDM dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kekurangan talenta kunci, biaya rekrutmen yang tinggi, produktivitas rendah, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus menjadi proses yang berkelanjutan dan terintegrasi. Referensinya yang pertama, Dessler di
2020 Human Resource Management Person Education. Yang kedua Matthews R. L. E. dan Jason J. H. 2019 Human Resource Management Strategic Learning. Ketiga Schuler R. S. dan Jason S. E. 2007 Strategic Human Resource Management Blackwell Publishing. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas dalam menyampaikan materinya. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.